Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Miladiah. Organisasi ini pertama dipimpin Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar, seorang di antara pejuang kemerdekaan Indonesia. Sebagai ketua Tanfidiyah pertama kali atau istilah saat itu Presiden Tanfidiyah adalah Haji Hasan Gipo. Didukung sejumlah nama tokoh seperti Kiai Dahlan Akhyat Kebon Dalem, Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Halim Lemuding, Kiai Abdullah Fakih Mas Kumambang Gresik, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Mas Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Dahlan Abdul Qohar Mojokerto, dan Kiai Haji Raden Muntoha Madura. Istilah Nahdlatul Ulama pertama kali muncul atas usulan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz dari sebutan yang sebelumnya dilontarkan Kiai Abdul Hamid, pimpinan Pondok Pesantren Sedayu Gresik, dalam rapat para ulama pendiri di Kampung Kertopaten, Surabaya. Sedang lambang Nahdlatul Ulama dicipta oleh Kiai Ridwan Abdullah. Sejak berdirinya hingga kini, Nahdlatul Ulama mempunyai komitmen yang tegas dalam mengiringi perjalanan sejarah Republik Indonesia. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khitoh Nahdlatul Ulama yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Apa yang dikatakan cultural properties, milik-milik atau hak-hak milik apa itu namanya budaya, sudah ada beratus-ratus tahun sebelumnya. Jadi jangan dilihat NU pada waktu berdirinya saja atau Muhammadiyah waktu berdirinya, tapi ternyata itu ada budaya yang sudah beratusan tahun di sini. Baru belakangan diinstitusikan, dilembagakan. Jadi ada perbedaan antara budaya dan institusi. Nah, NU itu adalah pelembagaan dari aspirasi yang sudah ada. Yaitu ketika, dan ini sudah lama keinginan mengadakan pelembagaan. Tahun 13 ketika ada SI, itu Kiai Wahab bersama beberapa orang kiai lain itu belajar di Mekah, mendirikan SI cabang Mekah. Tapi kemudian pecah perang dunia ke-1 kan, tahun 1914. Nah akhirnya ya sudah, ketika Kiai Wahab pulang, Kiai Bisri sudah pulang duluan. Nah, dia pulang, akhirnya dia mendirikan Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang. Itu ada aktenya itu. Kemudian dari situ lalu beliau pindah ke Surabaya menjadi klub Taswirul Afkar, konseptualisasi pemikiran. Nah, dari sana berdiri menjadi apa itu namanya Madrasah Nahdlatul Wathon. Kalangan pesantren yang sejak awal dengan gigih melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional 1908 dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916 di Kawatan Surabaya yang dipelopori Kiai Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur yang kemudian keluar dari Nahdlatul Wathon aktif di Muhammadiyah. Pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar di kawasan Kebon Dalem, Surabaya sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Sebelumnya, sepulang dari menempuh pendidikan Islam di Mekah, Kiai Wahab sempat mendirikan Nahdlatul Tujar atau Pergerakan Kebangkitan Kaum Sodagar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Nahdlatul Wathon itu kan bangkitnya
pribumi, bangkitnya penduduk atau bangkitnya orang-orang tanah air. Itu sekolahan itu namanya seperti itu. Jadi sudah ada satu bukti ya bahwa NU itu dalam gerakannya itu membangun nasionalisme. Sekolahan yang pertama kali ini dinamakan Nahdlatul Wathon. Setelah itu Farul Wathon, Hidayatul Wathon. Di belakangnya itu mesti ada watonnya. Waton itu bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia ini tanah air. Jadi ini sudah menunjukkan bagaimana NU melakukan pembangunan nasionalisme bangsa melalui cara-caranya sendiri. Pada perkembangan berikutnya, Nahdlatul Wathon kemudian berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Selain di Surabaya, juga di Gresik, Malang, Banyuwangi, Semarang, hingga di Menes, Banten. Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yakni madhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah, mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah maupun PSII. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela tradisi keberagaman yang sudah berlangsung lama, menolak pembatasan bermadhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hijaz. Komite ini diketuai Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri dan Kiai Asnawi Kudus. Dengan dukungan Haji Hasan Gipo dan Haji Burhan, berhasil dikumpulkan dana untuk memberangkatkan para kiai ke Mekah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga. Kemudian Nahdlatul Wathon ini mempunyai kegiatan yang menyangkut ibadah haji. Karena Saudi Arabia lahir tahun 24, nah mereka bermadhab Hambali, maka kiai-kiai di sini itu kumpul lalu minta kepada Raja Saudi supaya diperkenankan ibadah haji menurut cara masing-masing Komite Hijaz. Berangkat dari Komite Hijaz dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai se-Jawa dan Madura, maka muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Nah, ketika kemudian dapat jawaban bahwa boleh, ya sudah, bubarkan teorinya Komite Hijaz. Tapi lalu Kiai Hasyim diberitahu jawab, eman-eman itu kalau bubar, teruskan aja lah. Nah, dapat nama Nahdlatul Ulama itu meminjam dari kitab Syarah Al-Hikam, Syarah Al-Hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa di sana ada kata-kata la tashab man la yunhiduka ilallahi haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu. Jangan kau temani, artinya jangan jadikan guru orang yang tingkah lakunya tidak membangkitkan kamu kepada Allah. La yunhiduka ilallahi haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu, dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Jadi NU itu lahirnya karena itu. Lalu bagaimana hakikat NU? Ya, seorang atas pertahanan Ustali pernah cerita pada saya bahwa NU ini adalah organisasi yang aneh, psikik. Dalam statutanya ditulis berdiri untuk 29 tahun. Nah, mana ada begitu. Nah,
Tapi dia ya, 29 tambah 26 kan 55. Pertama kali NU menjadi pemenang dalam pemenang ketiga dalam pemilu di atas PKI yang 55. Kemudian 55 ditambah 29 84. Ketika itu merubah asasnya dari asas Islam menjadi asas Pancasila. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa ada kaitan erat gitu loh dengan masalah-masalah kebangsaan. Atas sebuah kaidah yang menjadi pijakan warga Nahdlatul Ulama memelihara nilai-nilai lama yang baik dan menerima nilai-nilai baru yang lebih baik, maka Museum Nahdlatul Ulama didirikan. Museum ini merupakan obsesi sejumlah pemimpin Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk menjadi pusat informasi dan aktivitas kebudayaan bagi warga Nahdliyin untuk meneguhkan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gedung Museum Nahdlatul Ulama berlokasi di Jalan Gayung Sari Timur 35, Surabaya. Museum ini dibangun dengan arsitektur bergaya Islam Mediterranean dan bernuansa klasik, karya almarhum Insinyur Haji Slamet Budiarsono, seorang arsitek dari Institut Teknologi 10 November 1945 ITS Surabaya. Gedung berlantai 3 dengan luas bangunan 900 meter persegi ini berdiri megah di tengah areal seluas 3.000 meter persegi, berjarak lebih kurang 300 meter arah ke timur dari Masjid Al-Akbar Surabaya, sehingga memungkinkan untuk dijadikan tempat tujuan wisata religi setelah makam dan Masjid Agung Sunan Ampel dan Al-Akbar Surabaya. Museum Nahdlatul Ulama menyimpan dan memamerkan berbagai dokumen historis Nahdlatul Ulama, benda-benda seni dan pusaka bersejarah, maupun karya tulis para ulama Nahdlatul Ulama. Di museum itu terdapat perpustakaan yang menyimpan karya-karya ilmiah dari berbagai kalangan tentang Nahdlatul Ulama dan pesantren, serta terdapat juga ruang yang khusus memamerkan karya kerajinan warga Nahdlatul Ulama. Dalam galeri dan koleksi terdapat ruang-ruang khusus. Di ruang Wali Songo misalnya, menyimpan berbagai informasi penting untuk mengetahui benang merah antara pola keagamaan dan tradisi yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama dengan ajaran-ajaran para wali penyebar Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Di ruang Wali Songo memamerkan petilasan sejarah Wali Songo, meliputi replika makam para wali, berbagai hasil seni dan budaya pada era penyebaran Islam di Indonesia, kitab-kitab para wali, termasuk peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Jawa. Sebuah kitab tua yang ditulis pada abad ke-16, Kitab Ambyo, tentang riwayat para nabi pun tersimpan dan menjadi koleksi Museum Nahdlatul Ulama. Juga terdapat ruang khusus yang memamerkan benda-benda pusaka peninggalan para pendiri Nahdlatul Ulama, seperti tongkat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sketsa dan foto pesantren-pesantren dan penjara yang pernah ditempati pendiri Nahdlatul Ulama, juga foto-foto para pendiri Nahdlatul Ulama lainnya. Di dalam gedung itu terdapat juga sejumlah terbang berukuran raksasa yang menandai berdirinya Ikatan Seni Hadra Indonesia atau ISHARI.
idenya Gus Dur yang sering dikemukakan dalam pertemuan-pertemuan terbatas maupun umum itu, bahwa memang NU itu besar dan perlu museum. Setelah itu saya juga matur sama Rois Surya PWNU Jawa Timur, Mas Tuki Mahfud, beliau juga mendukung. Kemudian saya juga minta kepada Mbak Yai Sahal Mahfud untuk memberikan dukungan bahkan tertulis ya gitu. Dan juga pada Mas Dar yang belakangan, pada Mas Dar Farid, karena dia sebagai PLH PBNU, nah itu juga memberikan dukungan secara tertulis juga. Ya, jadi nanti ini ya, museum ini bukan hanya untuk menyimpan dan memamerkan, tapi sekaligus untuk mungkin bisa dipergunakan kepentingan ilmu pengetahuan, karena di situ juga akan kita lengkapi perpustakaan secara lengkap, ya, lengkap sekali lah, dan kita akan isi betul semuanya. Nah, selain itu juga akan kita lengkapi dengan produk-produk unggulan Nahdliyin. Jadi nanti ada orang Nahdliyin yang sudah pengusaha-pengusaha NU ya, yang punya produk-produk khas ya, NU dan terkait dengan daerah Jawa Timur. Kita akan display di situ. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama, semua terekam dalam arsip yang merupakan memori kolektif bangsa. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi gerakan Islam yang sejak berdirinya mempunyai komitmen terhadap eksistensi bangsa dan negeri ini, seperti juga terekam dalam teks-teks sejarah, selalu hadir pada saat-saat menentukan nasib bangsa Indonesia. Komitmen pada keindonesiaan telah ditunjukkan organisasi keagamaan terbesar di negeri ini. Muktamar NU tahun 35 di Banjarmasin. Di situ ternyata dalam muktamar itu ada pertanyaan, wajibkah bagi kaum muslimin di Indonesia untuk mempertahankan kawasan Hindia Belanda yang diperintah oleh orang-orang non-muslim, itu para kolonial? Ya, jawabnya wajib. Kenapa? Karena menurut Bughyatul Mustarsyidin, di kawasan di mana dulu ada kerajaan Islam, maka kita harus melakukan tindakan mempertahankan diri, karena tentu ada orang-orang yang ingin melaksanakan ajaran Islam, gitu loh. Nah itu Hindia Belanda kan juga begitu. Jadi tidak perlu negara Islam kalau begitu. Dan keputusan muktamar bahwa untuk menjalankan ajaran agama Islam tidak perlu negara, gitu loh. Masyarakat yang penting. Nah ini membuat NU itu dengan kebangsaan itu menjadi lekat. Tahun 1937, Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama memelopori berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia yang kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen. Mereka adalah Kiai Dahlan Kebondalem dan Kiai Wahab Hasbullah. Organisasi yang bersifat federatif itu dipelopori juga oleh Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Wondo Amiseno dari Sarekat Islam. Seiring dengan berdirinya Majelis Islami A'la Indonesia tahun 1937, Nahdlatul Ulama membentuk Badan Wakaf yang bertugas mengurus harta wakaf untuk kepentingan sosial Nahdlatul Ulama. Atas prakarsa Ketua Tanfidiyah PBNU, Kiai Haji Mahfud Siddiq, pada masa itu juga didirikan badan-badan koperasi yang disebut Syirka Muawanah yang berkembang hingga ke cabang-cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Hindia Belanda. Pada muktamar ke-13 di Menes, Banten, Nahdlatul Ulama membentuk lembaga pendidikan ma'arif yang langsung diketuai oleh Kiai Haji Wahid Hasim. Ketika muncul ketidakpuasan pada kondisi semasa penjajahan Jepang,
tokoh Nahdlatul Ulama tampil dengan gagah memberikan prolog pada pergerakan revolusi Indonesia. Sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia pesantren dengan ditangkapnya Rois Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari oleh tentara Jepang. Bersama peristiwa penangkapan kiai-kiai di tempat lain, Kiai Hasyim Asy'ari dimasukkan ke dalam penjara di Mojokerto dan terakhir di penjara Koblen Bubutan, Surabaya selama lebih kurang 6 bulan. Hal ini sebenarnya bermula dari kegelisahan para ulama ketika Jepang memberlakukan adanya sekere, kewajiban membungkukkan badan hingga 90 derajat sebagai penghormatan pada Kaisar Jepang Tenno Heika yang dianggap sebagai manifestasi keturunan Dewa Matahari. Kiai Hasyim Asy'ari mendapat perlakuan yang sangat kasar. Bahkan tangan kirinya dipukul hingga pada bagian jari-jarinya memar, hancur tak bisa digerakkan. Reaksi keras datang dari para ulama. Berkat usaha Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Wahid Hasyim, Hadratus Syekh kemudian dibebaskan. Menurut seorang putranya yang kini masih hidup, Kiai Yusuf Hasyim, setelah dibebaskan dari tahanan, Jepang kemudian menawari berbagai jabatan dan mencalonkannya menduduki jabatan tinggi urusan agama di Indonesia. Tapi semuanya itu ditolak oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, NU itu tidak pernah absen dalam sejarah bangsa. Tidak pernah absen, mulai dari pembangunan nasionalisme bangsa melalui pondok pesantren. Bahkan waktu itu kiai-kiai itu menyiasatinya karena zaman Belanda digubah lagu-lagu heroik nasionalisme itu dalam bentuk bahasa Arab. Itu kayak ya ahlal waton, ya ahlal waton, hubbi waton benar iman, ya ahlal waton, ya ahlal waton, walatakun adal khirbah. Itu dilakukan di pondok-pondok, dan itu isinya itu heroik sekali, bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman, ya. Dan Anda jangan menjadi manusia yang setiap gerakan menjadi kambing tunggangan penjajah. Itu ada semua, dan ini pembentukan nasionalisme bangsa yang tidak dirasakan oleh orang umum karena tidak paham di situ. Nah, ini perlu dikemukakan kembali sehingga kader-kader NU dan masyarakat umum juga mengerti bagaimana kiai-kiai NU itu, kiai-kiai di NU itu membangun nasionalisme bangsa melalui itu. Semasa revolusi pecah di Surabaya berpuncak pada Perang 10 November 1945, orang lebih mengenal pengobar pejuang di medan laga adalah Bung Tomo. Tak banyak yang tahu bahwa pada 21 hingga 22 Oktober 1945, para ulama telah mencetuskan resolusi jihad yang ditandatangani di Bubutan, Surabaya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi itu memberikan fatwa akan pentingnya membela tanah air dari serangan musuh. Kehadiran tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di pentas sejarah memberikan bukti bahwa kaum santri adalah patriot nasionalis. Pada masa revolusi fisik, kaum santri berjuang dengan mendirikan Laskar Hizbullah pimpinan Kiai Haji Zainul Arifin dan Laskar Sabilillah pimpinan Kiai Haji Maskur. Sejumlah tokoh seperti Kiai Haji Munasir Ali dari Mojokerto yang memimpin langsung pasukan Condromowo. Juga Kiai Haji Yusuf Hasyim dan Kiai Haji Hasyim Latif Sepanjang merupakan tokoh-tokoh penggerak di masa revolusi 1945 hingga 1949 itu. Tokoh-tokoh kita ini kemudian menjadi pelaku penting pada masa-masa pasca pemberontakan G30 SPKI dan penumpasan para pengkhianat bangsa. Nah, itu tanggal 22 Oktober, ya, November. 22 Oktober ke 10 November kan 20 hari. Itu terjadi perkumpul semua kiai dipimpin oleh Kiai NU, Rois Akbar waktu itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Rapat di Bubutan itu. Jadi kiai di Jawa, Madura dikumpulkan di situ. Bagaimana sikap kita menghadapi Belanda, menghadapi tentara sekutu yang mau balik lagi merebut kemerdekaan. Itu diputuskan di situ, kita harus pertahankan ini dengan dasar hukum agama. Hukumnya apa? Wajib ain membela negara ini, dan kemudian dicetuskan namanya resolusi jihad. Jadi perang jihad, dan ini satu-satunya waktu itu belum ada di negara-negara lain, hanya di sini.
Jadi sabilillah itu waktu itu bikin. Jadi orang membela negara, dia bertempur mati, jihad, bisa bilang syahid nantinya. Dan itu diproklamirkan oleh para kiai sehingga lahirlah 10 November. Jadi 10 November itu tanpa ada 22 Oktober saya kira tidak akan terjadi. Jadi Bung Tomo itu mendapat inspirasi tanggal 22 Oktober karena kiai-kiai sudah kumpul mewajibkan seluruh umat Islam di jangkauan radius 90 meter di Surabaya ini harus mempertahankan Surabaya dari serangan sekutu. Nah ini juga nggak ada dalam sejarah. Sejumlah situs yang menjadi bukti dalam mengiringi perjalanan Nahdlatul Ulama adalah Gedung Markas Besar Ulama atau MBU di Desa Kedung Rejo, kawasan Waru, Sidoarjo, tempat berkumpulnya para ulama se-Jawa dalam turut berjuang mempertahankan kemerdekaan di masa revolusi Indonesia. Selain itu, salah satu pondok pesantren tertua yang didirikan sekitar tahun 1850-an oleh Kiai Yakub, Pesantren Panji kawasan Buduran Sidoarjo, yang pernah menjadi tempat belajar keagamaan para ulama generasi awal Nahdlatul Ulama seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Umar Jember, Kiai Samsul Arifin Asem Bagus, bahkan Syekh Kona Khalil Bangkalan yang dianggap sebagai guru para ulama pendiri Nahdlatul Ulama pun pernah nyantri di pesantren Panji ini yang kemudian mendirikan pesantren di Kademangan, Bangkalan, Madura. Sebuah kamar Kiai Hasyim Asy'ari masih berdiri tegak di lokasi pesantren Panji hingga kini sebagai bukti sejarah yang turut berperan dalam peningkatan sumber daya manusia khusus bagi kalangan pesantren. NU itu kaya ya dengan perjuangan, di antaranya di Wonorejo, Caanam juga itu dulu ada gedung tempatnya Markas Besar Ulama Jawa Timur, MBODT, Lama itu ulama. Dulu komandannya adalah Kiai Wahab Hasbullah, lalu kepala stafnya Kiai Bisri Samsuri. Tugasnya itu menyediakan logistik untuk para pemuda-pemuda pejuang yang menghadapi sekutu kayak Bung Tomo dan sebagainya. Cuma karena yang di sana tertulis dan di sini tidak, ya sudah nggak ada yang tahu kan. Nah itu. Kemudian ada resolusi jihad Oktober 45, begitu penting tanggal 22 Oktober resolusi jihad. Itu untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia bahwa jihad Islam, konsep jihad dalam Islam itu diberlakukan bagi sebuah entitas atau sebuah wujud yang tidak agama, yaitu negara Pancasila. Nah, jadi situ bisa kita lihat bahwa itu penting artinya. Patut diperhatikan betapa tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama adalah agen-agen kebudayaan atau broker of culture dan tokoh intelektual di balik perubahan-perubahan sosial atau social of change. Mereka berkiprah di ranah pemberdayaan masyarakat lewat dunia pengajaran dan pendidikan. Tercatat sederet karya-karya yang menjadi rujukan para ulama di tanah Jawi ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kitab-kitab tersebut hanyalah sebagian contoh dari karya-karya lain yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Kualitas intelektual ulama Indonesia juga mendapat apresiasi kaum muslimin di Timur Tengah. Terbukti dengan sejumlah karya ulama kita seperti karya Kiai Nawawi Al-Bantani berupa tafsir Al-Quran An-Nur atau lebih dikenal dengan tafsir Maroh Labib, dan karya Kiai Mahfudz Termas tentang Mustolah Ahadits menjadi rujukan di Universitas Al-Azhar Mesir. Sebuah kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali disarai Kiai Dahlan Jampes Kediri pun berjudul Sirajut Tholibin pernah menjadi bacaan wajib bagi pengkaji ilmu keislaman di universitas terkenal di Mesir itu. Saya selalu mengatakan bahwa salah satu kelemahan umat Islam di Indonesia ini, kita tidak mempunyai standar buku sejarah. Kita mempunyai tarikh sejarah di Timur Tengah, mulai dari ujung rambut sampai ujung paus,
Tapi kita nggak pernah tahu gimana sejarah umat Islam di Indonesia. Nah, waktu itu saya kepada Menteri Agama itu ada sebuah bentuk panitia negara. Jadi tahu turun-turunnya. Iya. Dan ini lebih jelas lagi di relief Monumen Nasional Tugu Proklamasi dan kemudian di Museum Angkatan Darat itu tidak tergambar sama sekali peranan massa dalam perjuangan. Jadi ini saya menganggap satu langkah yang sangat strategis. Mbah Hasyim banyak tulisannya, karangannya itu banyak dan dibuat rujukan lah. Yang menarik ini Mbah Wahab dengan Mbah Bisri tidak punya tulisan, tidak punya karangan. Tulisannya itu ya santri-santrinya, murid-muridnya itu tulisannya. Ya kita ini selalu kagum terhadap ulama luar negeri, ya. Tapi kita tidak tahu bahwa ulama negeri sendiri luar itu juga kagum terhadap ulama kita. Ya dengan bukti tadi itu. Karangannya Ki Mahfud dan Kiai dari Banten dijadikan kitab wajib itu kan tidak sembarangan sih ya. Ada lagi, ya saya punya kitabnya itu Sirajul Thalibin. Syarahnya Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu karangannya Imam Ghazali. Disyarahi oleh Ki Jampes Ki Dahlan ya. Ki Dahlan Jampes Kediri dengan nama Sirajul Thalibin. Jadi ulama luar negeri itu kagum dengan ulama Indonesia dengan bukti kitab karangannya itu dijadikan sebagai kitab wajib. Dengan berdirinya Museum Nahdlatul Ulama menunjukkan betapa strategis dan pentingnya benda-benda seni, karya-karya para ulama yang mengandung nilai sejarah. Juga arsip-arsip dalam suatu organisasi keumatan karena merupakan tulang punggung manajemen dalam menata sebuah komunitas kaum santri. Arsip-arsip penting mempunyai fungsi dan peran yang bisa mengait erat dan dikaitkan erat dengan kehidupan berbangsa. Pada pameran yang digelar reguler akan memberikan gambaran pada publik, membuka ingatan kolektif bangsa Indonesia atas segala upaya memperoleh, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Dan di dalam semua itu, kader-kader Nahdlatul Ulama senantiasa berperan secara aktif hingga pada masa-masa perubahan di era reformasi 1998. Semua itu adalah hasil jerih payah dan perjuangan seluruh bangsa hingga mencapai kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dengan berdirinya Museum Nahdlatul Ulama akan membuka kesadaran bagi generasi muda betapa perjuangan yang begitu gigih telah ditunjukkan para ulama dalam perjalanan negeri ini tanpa mengenal lelah. Baik di bidang pendidikan, politik maupun gerakan pemberdayaan masyarakat sipil atau civil society.